Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan saya ya, yang dimana saya menepis dari segala sesuatu apa yang difitnahkan oleh kaum kufar, yang dimana kaum kufar ini berkata ya di surga Islam ya, di surganya umat Islam itu menyediakan 72 bidadari ya, terus surga seks lah segala macam. Namun ternyata sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, bahwasanya Yesus pun memberikan janji kepada kaumnya ya, bukan pada Kristen melainkan pada kaumnya ataupun pengikutnya, yakni murid-muridnya yang notabene mereka Hawariun gitu ya, yang dimana murid-muridnya ini ataupun orang yang mengimani Yesus sebagai nabi bukan sebagai Tuhan, mereka akan diberikan imbalan 100 istri ya, jika mana mereka meninggalkan keluarganya, rumahnya, anaknya, istrinya, dan akan diimbalkan 100 kali lipat ya, termasuk juga istri ya, diimbalkan istri 100 kali lipat, anak 100 kali lipat, terus bapak 100 kali lipat, saudara 100 kali lipat, pokoknya semuanya serba 100 kali lipat. Namun di sini mereka malah kesurupan gitu ya, ngamuk-ngamuk entah apa-apa. Oke, demikian kami simin videonya. Ini Aditya, ini Aditya, itu otakmu sekarang Aditya. Maaf saja Aditya, itu otak kamu sekarang itu kayaknya lari dengkul nih. Sudah saya jelaskan bahwa surga itu, kehidupan di surga itu adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Ya, jadi di surga itu, dengar. Jadi di surga itu tidak ada lagi itu pacaran, tidak ada lagi itu ngesek, tidak ada itu ngesek. Karena di kehidupan di surga itu tadi kan di surga tadi kan tidak ada esek-esek, tidak ada pacaran dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan itu kebahagiaan yang kita dapat di sana, itu kesenangan maksud saya yang saya dapat di surga Kristen itu apa Pak gambarannya gitu loh, itu maksud saya. Haleluya. Makanya saya jelaskan kok tadi, dengar dulu, saya jelaskan kau tadi, kalau kau punya pesawat jet pribadi, punya istri cantik sampai 7, kira-kira kebahagiaan pasti kau kan merasa bahagia. Betul. Nah, kebahagiaan itu 100 kali lipat di kebahagiaan yang kau dapatkan di surga dibanding kebahagiaan kau dapat di dunia. Jadi itu garis besarnya. Oke. Tapi kan sebentar, saya kan punya pesawat ya, punya istri, punya segala macam ya. Tetapi kan di situ saya ndak punya jasad Pak. Terus bagaimana saya bisa menikmatinya? Kan saya punya istri juga. Kan harus saya pakai itu kan ya, pakai daging juga Pak untuk menusuknya gitu kan. Terus kalau tidak cuma roh, bagaimana cara kita menikmatinya gitu loh. Itu kan yang saya maksud, yang menikmati kebahagiaan itu adalah roh kau. Roh kau itu kan menyatu dengan jiwa dan rohmu itu menyatu sehingga kebahagiaan itu kau rasakan. Coba kau kasih orang gila. Dengar dulu. Coba kau kasih orang gila. Ya sebentar. Kan aduh, yang bisa sebentar. Kalau roh saja kan Bapak berarti mengatakan kalau masuk surga itu kan kedangingannya itu kan tidak masuk ya kan. Nah, sementara yang bisa merasakan nikmat itu kalau kita punya istri itu ya kan itu Pak, yang pisang itu kan. Lah, sementara kita masuk surga tadi kan enggak diikutkan sama dagingnya sekalian, tetapi rohnya saja gitu loh. Bagaimana bisa roh itu bisa menikmati istri, bisa menikmati pesawat? Kan enggak bisa Pak. Ya kan? Aduh. Ya ini saya bilang Anda salah paham dan salah mengerti dan tidak tahu apa yang saya maksud. Yang Kiai maksud itu kata bahagia, kesenanganmu. Itu jangan kaitkan. Kau kan senang. Ya.
Nah, kau kan senang. Nah, itu kan kenapa kau senang ketika itu, karena kau sudah mendapatkan memuaskan kedaginganmu. Ya kan? Dan daging sebentar, Tetapi, dagingnya tidak masuk surga tadi, Pak. Aduh. Katanya daging tadi tidak ikut masuk surga, yang masuk surga Ini kita berbicara duniawi. Nah, Saya kan ini- ya makanya saya bilang kalau kamu mau samakan kehidupan duniawi dengan kehidupan di surga itu beda, bagi langit dan beda. bumi. Ya. Oke. Maksud saya yang mereferensikan kebahagiaanmu tadi itu ada harta, kau puaskan itu kedaginganmu. Tapi dengar dulu. Ya berarti Ketika kita masuk kau surga puas, itu. itu Sebentar. contoh tadi saya kasih kok. Berarti kita masuk surga itu hanya roh saja tadi katanya Bapak. Betul Pak kan? Daging Iya, tak roh masuk. saja. Nah, Tidak ada kehidupan lain, kehidupan roh di sana. ya berarti kita tidak bisa menikmati kesenangan di sana karena tidak ada daging Pak. Karena yang bisa menikmati kesenangan itu daging gitu loh. Terus bagaimana cara menikmati kesenangan? Begini, kalau Anda mau menikmati kedagingan, carilah, lebih baik Anda beriman kepada ajaran-ajaran yang menjanjikan kedagingan di surga. Lebih baik Anda ke situ. Lebih baik Anda beriman ke situ saja, karena di dalam kekristenan tidak ada itu kedagingan. Yang ada itu kehidupan roh. Begini Pak, maksud saya tuh begini, kan Bapak tidak bisa menggambarkan, kan katanya Bapak tadi, oh masuk surga itu kita mendapat kesenangan. Kesenangan macam apa kan Bapak tidak bisa menjelaskan di situ. Iya kan begini. Anda mendefinisikan kesenangan duniawi. Nah, sementara saya sudah klaim, saya sudah estimasi bahwa kehidupan di surga itu tidak ada kehidupan kedagingan. Yang kesana itu kehidupan roh. Iya. Anda harus pahami itu. Ya, jadi kalau Anda tidak, jadi berarti lebih nikmat kita hidup di dunia Pak daripada di surga kalau gitu. Ya terserah Anda punya pikiran. Sekarang Anda begini. Lebih baik Anda beriman, lebih baik kalau Anda mau demikian begitu, mau menikmati surga seks. Kan kenikmatan yang utama di dunia itu adalah seks. Betul. Nyaman, enak. Jadi carilah ajaran-ajaran yang mengajarkan kamu bahwa di surga itu ada seks. Beriman mau ke situ. Oke, sekarang ketika kita masuk surganya Bapak tadi kan ada seks katanya saya. Daging juga tidak masuk ya. Sekarang untuk apa kita masuk ke surga yang hanya roh saja, kerjaan kita tuh hanya memuji Tuhan ya, ndak makan, ndak minum, ndak makan, ndak ada kesenangan gitu lah. Buat apa pula kita percaya yang macam begitu gitu. Ya itu persepsi Anda. Itu kan persepsi kamu. Persepsi saya lain. Bukan persepsi saya, itu Bapak mengatakan tadi masuk surganya Bapak tadi kan hanya roh saja, tidak kedagingan ya. Kerjaannya itu hanya memuji Tuhan saja selama-lamanya. Nah, itu kan bukan kenikmatan itu, Pak, tapi siksaan menurut saya. Kan buat apa pula kita percaya gitu loh. Memang berbeda, Pak. Memang berbeda, Pak. Ini Aditya, saya tidak tahu ini Aditya, ini otakmu ini terbalik barangkali. Sudah saya jelaskan bisa diteliti juga, aku belum paham. Enggak, jadi gini Pak Wersling. Menurut Pak Wersling ini sama Bang Nover, itu bahagia itu seperti apa emangnya begitu? Baik, ini saya bilang. Maksudnya sudah contohkan tadi. Saya kasih contohkan. Seandainya kan kehidupan di dunia ini kehidupan kedagingan, toh? Terus kau mendapatkan kemewahan, punya pesawat jet pribadi, punya kapal pesiar pribadi, punya mobil mewah pribadi, punya istri cantik-cantik di situ. Karena kepuasan kedaginganmu ada kebahagiaan yang kau dapatkan, ya kan? Iya. Ya, ada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaanmu itu yang kau dapat nanti di surga, kebahagiaan yang kau miliki itu 100 kali lipat yang ada kebahagiaanmu di dunia itu. Tetapi roh saja bahagia, jangan kaitkan lagi dengan dunia. Makanya ukurannya begitu. Kehidupan di surga itu bentar gini. Bapak bilang kan kebahagiaan roh itu berkali-kali lipat dari kebahagiaan dunia begitu. Itu kira-kira dari mana dapatnya itu? Apa ada di Alkitab Pak Wersling bunyinya seperti itu atau enggak gitu? Ya dari Alkitab. Oh, ada bunyinya kebahagiaan roh itu berkali-kali lipat begitu ya? Saya bilang makanya saya bilang ini. Sekarang kalau sudah bisa jelaskan di Alkitab sebegini saja. Kalau Anda penasaran mau cari tahu ya silakan Anda baca Alkitab sendiri deh. Tidak usah jelaskan. Karena saya jelaskan si ini, Anda bertanya lagi ke situ.
Saya jelaskan ke situ, Anda bertanya lagi ke sana. Jadi sulit. Enggak, begini loh Pak. Wrestling. Begini saja. Gak usah tapi garis besarnya bahwa pemahaman kekristenan kehidupan di surga adalah kehidupan roh. Kehidupan roh di surga itu adalah kebahagiaan, damai sejahtera. Tetapi tidak ada di sana kehidupan kedagingan. Bahwa di surga itu dalam kekristenan itu di surga itu tidak ada esek-esek. Ya, tidak ada makan. Benar yang dibilang Bang Adit gitu kan. Tanggapan Pak Novel gimana? Itu gitu. Tes. Boleh saya masuk? Siapa yang ngomong tadi di surganya Kristen tidak ada seks? Ya? Siapa yang ngomong tadi? Saya ngomong. Lalu ketika Yesus itu naik ke surga itu tubuh roh atau tubuh jasad? Ini boleh saya jelaskan? Boleh salto-salto silakan. Silakan. Ketika Yesus itu ketika Tuhan itu mau menjadi manusia, Tuhan kan Maha Kuasa. Ya kan? Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Jawab dulu itu. Ya, teruskan aja dulu Pak Wesley. Iya, jawab dulu. Tuhan itu Maha Kuasa nggak sih? Enggak, saya berdebat itu pakai etika ya. Saya biasanya dengarkan dulu. Selesaikan Anda ngomong, puas-puas Anda ngomong. Setelah itu nanti saya akan berikan ayat baru Anda salto-salto begitu. Oke, silakan. Jadi begini maksud saya begini, kita kan sepakat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, ya kan? Tuhan siapa yang Maha Kuasa? Sudahlah kalau begitu, nggak usah jelaskan lagi. Yesus di mana letak Yesus itu punya kuasa? Ketika seorang ibu mendatanginya, meminta bagi kedua anaknya. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jangan dulu tidak nyambung ke sana dulu. Yesus Tuhan atau bukan? Aduh. Ya, Yesus Tuhan. Yesus itu waduh, ini tidak paham tadi. Yesus itu nama dalam kedagingannya. Tunggu Pak. Saat ini ada kawan-kawan saya soalnya. Jangan pula nanti beliau pun sakit hati. Bang Nover, sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, antum jangan sakit hati ya. Paham? Siap. Tapi rokokmu coba tinggal dulu atau mau ditutup dulu videomu. Boleh? Enggak apa-apa, nanti kalau saya hisap, saya pas ngisap nanti saya matikan. Nah, oke, lanjut. Tuhan Maha Kuasa, Yesus Tuhan atau bukan? Lanjut. Pak, siapa itu, Pak? Pak Cici itu. Mr. Ring. Bisa. Pak Westerling mau lanjutkan atau enggak nih? Nggak usah lanjutkan deh, pusing aku mau berdebat kalau begini ceritanya. Bingung. Kita kan tadi berbicara surga. Sekarang saya mau jelaskan. Anda jelaskan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa atau tidak? Anda belum apa-apa ini. Yesus Tuhan atau bukan? Menurut Yes, makanya saya kasih jelaskan dulu. Karena kan pertanyaan tadi Anda, Yesus kan itu naik ke surga dalam kedagingannya. Aduh, sudah jelas. Iya, begini. Saya dengarkan. Oke, lanjut. Yesus itu firman adalah firman. Firman itu turun dari surga, masuk ke dalam rahim Maria, menjadi daging. Paham nggak? Setelah dia menjadi daging, dia lahir. Setelah dia lahir itu, dia dilakukan pembaptisan, kemudian dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus datang dalam bentuk merpati. Itu menyampaikan bahwa di dalam Yesus ini bahwa ada kuasa di dalamnya, bahwa ada Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dialah Immanuel. Berarti Yesus itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Tuhan. Begitu kejelasannya. Jadi kalau Anda membantah dengan referensi saya,
Stop dulu ya, stop sampai di sini. Anda sudah mengatakan Yesus Tuhan, oke? Sekarang saya jelaskan. Ketika seorang ibu mendatangi Yesus ya, untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, apa kata Yesus? Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, hanya Allah, aku tidak berhak memberikannya, hanya Allah saja yang berhak memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Di mana letak kekuasaan Tuhan? Nah, ini di sinilah letaknya. Anda salah paham, Anda tidak mengerti. Yesus itu dengar dulu baik-baik. Sudah dijelaskan gini, Anda. Yesus itu dalam kedagingannya, dia kan daging. Makanya dia lahir sebagai anak, turun sebagai menjadi anak manusia. Jadi dia manusia seutuhnya. Ya kan? Jadi dia berbicara dalam kedagingannya, bukan berbicara dalam kekuasaannya. Ketika dia membuat sesuatu, melakukan membangkitkan orang mati, itu dia berbicara di dalam kekuasaan Tuhan yang ada pada dirinya. Jadi beda itu. Jadi di dalam Yesus itu kedagingan. Makanya kalau Yesus itu Tuhan, tidak bisa apa yang mau salib dia. Tidak akan bisa orang harus salibkan dia, karena dia memang kedagingan. Makanya bisa disalibkan. Anda paham? Itu teman-teman. Nanti dia masuk rumah sakit jiwa, siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Tanggung jawab ya. Saya nggak tanggung jawab ya. Yang pasti. Jadi serem ini Pak. Dengar dulu. Saya nggak tanggung jawab. Dengar garis besarnya itu di surga tidak ada esek-esek. Nah, tidak ada esek-esek ya? Ya, tidak ada esek-esek di surga. Siapa bilang ada? Tidak ada orang minum, tidak ada makan, tidak ada lapar. Lalu ketika kalian akan duduk bersama, makan satu meja sama Tuhan, itu apa yang mau dimakan? Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, yang konon katanya bangkit dari kematian itu, ya, lalu makan ikan goreng, yang dimakan ikan goreng rohani kah atau ikan sungguhan? Jelaskan situ. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Begini aja. Ketika Yesus bangkit lalu makan, di mana ayatnya? Kan begini Pak, kita lanjut Pak ya. Makan sepotong ikan goreng. Ya, kita lanjut aja ya. Begini, Aditya. Begini. Maaf Aditya. Saya tidak mau terbeban. Ya, dengar dulu. Waktuku ini masih di room kamu ini. Waktu saya ini, saya bukan orang sombong. Saya bukan orang apa. Waktuku ini saya masih di room ini, saya berbicara. Ya, kalau kamu bayar 1 juta dalam 1 jam tidak cukup. Ini ilmu saya. Ya, jadi begini Pak, maksud saya jadi itu, begini, ya, daripada saya buang energi, bisa menjelaskan kenikmatan surganya Kristen, nanti kan bisa ada usah sudah dibahas tadi, Anda putar-putar. Itu saya bilang, kalian ini putar-putar aja. Dijelaskan begini, bertanya kok begitu. Di surganya Kristen itu kan tidak ada seks, tidak ada makan, katanya kan. Nah, terus kalau tidak ada seks, tidak ada makan, tidak ada minum, terus apa enaknya gitu loh kita masuk ke saya kan tidak bilang sama kamu. Kalau memang tidak ada, kalau menurut ada pasar ya. Menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Kau tahu apa kau? Wah, saya ngomong ini bicara juga. Kau bicara apa itu? Saya ngomong yang anak sama bapak ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, ya, terus dilompati dengan ladang. Kalau memang roh, ngapain pula mesti berladang nyangkol sambil memuji Tuhan, bapak, gitu. Begini apa kau itu? Tahan dulu Bang Ibu saya. Tahan sebentar ya. Kau itu tidak bisa kau kalau mau berargumen dengan saya itu, maaf saja ya, itu bukan kau bukan levelku. Maaf, kau bukan levelku. Jadi begini Pak Westerling, mohon maaf saya mau tanya ini.
apakah nanti ketika kita masuk surganya Kristen itu kita bertemu dengan istri kita, Pak? Tidak bisa, tidak ada lagi istri, tidak ada, itu semua sama. Karena kehidupan roh. Berarti di surganya sebentar. Jadi begini, susah juga, Anda juga terlalu. Di surganya Pak Westerling nanti kita tidak bisa bertemu dengan istri kita, Pak ya? Tidak. Ya, tidak ada. Jadinya ya, karena nanti di surga kalau pemahaman kekristenan, karena kau tidak akan ketemu istrimu, karena kekristenan lebih baik Anda tidak boleh beriman Kristen saja, karena kau tidak akan ketemu istrimu, karena kau tidak akan ngesek. Karena di surga itu tidak ada sekejap. Ya, kita sepakat. Coba tanyakan dengan Kristen yang lain, Bang Aditya. Tanyakan Bang Noper. Coba tanyakan dengan Bang Noper. Kita masuk surganya Kristen, kita kan tidak ketemu istri di sana, Pak ya. Artinya kita tidak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, gitu kan? Nah, jadi pertanyaan saya itu di sini ya. Ketika kita masuk surga Kristen, kita tidak bertemu dengan orang-orang yang tidak kita cintai, ya. Terus nanti kita berteman sama siapa di sana, Pak, nanti di surganya itu? Iya, kita kan sama hidup dalam roh, semua sama roh, semua itu seperti malaikat. Oh, yang nggak begitu di dalam kekristenan itu. Ini, halo. Makanya saya bilang, ketika kita hidup seperti malaikat itu nanti kita ngapain juga sama malaikat di sana, Pak? Maksud saya itu apakah kita main bola atau apa dengan malaikat itu? Tidak, aduh, ini bisa saya bilang. Kehidupan, dengar dulu ya. Saya ini Aditya. Dengar dulu Aditya. Kacau Bang Aditya. Itu kehidupan di surga, garis besarnya saya sudah sampaikan. Garis besarnya saya sudah sampaikan bahwa kehidupan di surga itu adalah kehidupan damai sejahtera dan kebahagiaan yang penuh. Itu saja kehidupan di surga. Bahwa kehidupan di surga itu seperti kehidupan malaikat. Oke, Bapak kan tadi sudah mengatakan kehidupan di surga nanti kan kehidupan roh yang penuh damai sejahtera dan penuh kebahagiaan tadi, Pak. Nah, maka di sini saya timbul pertanyaan, kebahagiaan macam apa yang kita dapat gitu loh. Kalau di dunia ini kan bahagia itu kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan istri. Ya itulah kebahagiaan di dunia. Lah, sementara kebahagiaan di sana tadi kan Bapak katakan kita tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai lagi, tidak bertemu kan, dengan istri nggak ketemu. Nah, terus gambaran kebahagiaannya itu seperti apa, Pak Westerling? Mungkin bisa. Ya, mutar lagi, balik lagi. Tadi ke situ, ke A, kembali lagi ke B, lari ke A lagi. Saya kan sudah jelaskan tadi perumpamaan kebahagiaan itu. Silakan dijelaskan, Pak. Saya kan sudah jelaskan tadi. Seandainya kebahagiaan itu diukur, nah coba, kebahagiaan itu terukur ketika kau mendapatkan kemewahan kehidupan di dunia, atau kedagingan. Akhirnya kebahagiaan itu kau dapatkan karena kepuasan kedaginganmu, toh. Tetapi di garis bawahi bahwa di kebahagiaan yang kau miliki itu lebih besar kebahagiaan yang kau dapatkan di surga, tapi tidak ada kedagingan, tapi perasaan, jiwamu, perasaanmu yang bahagia. Oke, begini Pak. Tadi kan Bapak mengatakan kebahagiaan di dunia kan udah punya 10 pesawat, punya ini, punya itu kan, dan itu bisa kita nikmati dengan kedagingan, ya kan? Dan Bapak mengatakan nanti kenikmatan di surga itu lebih besar lagi katanya kan? Nah, cara menikmatinya itu bagaimana, Pak? Cara menikmatinya gitu loh, maksud saya. Maksud saya kan, itu tadi ukuran. Kalau di dunia itu kan cara menikmatinya, kalau pesawat itu dinaiki, ya kalau istri itu ditumpangi, kalau jajan itu dimakan, itu cara menikmatinya gitu loh. Lah kan. Ini, oke. Anda rupanya tidak paham ya, Bung. Maksud saya sekarang mau tanya kok. Ketika kau nikmati kebahagiaan duniawi itu, apakah kejiwamu bahagia? Ya, kalau ketika kita misalnya kan menikmati kenikmatan di dunia itu kan, misal kita punya uang banyak, ya kita belanja beli jajan, makan, ya jalan ke sana kemari, itu kan kita dapat kesenangan, dapat kebahagiaan kan bersama keluarga kita kan. Ada kepuasan batin. Sebentar, ya itu cara menikmatinya. Lah bagaimana mengatakan nanti tapi kok apakah kau bahagia? Lebih tinggi lagi kenikmatan katanya. Itu bagaimana Pak cara menikmatinya maksudnya? Itu. Saya kasih jelas sama kau bahwa kebahagiaan itu yang saya ambil ukuran. Kenikmatanmu itu, kebahagiaanmu di dalam jiwa dan rohmu itu yang kebahagiaan itu yang menjadi ukuran yang saya contohkan. Yang saya contohkan.
Gimana cara nikmatinya gimana? Ya cara nikmatinya gimana gitu Pak? Ya silakan. Makanya sudah garis besar. Saya sudah garis bawah, garis besarnya bahwa di surga, kehidupan di surga itu adalah kehidupan roh, tidak ada kedagingan. Kehidupan roh. Nah, di sana itu kau akan mendapatkan kebahagiaan yang besar dan damai sejahtera. Damai sejahtera kebahagiaan di sana. Di sana itu sudah tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada esek-esek 72 bidadari, tidak ada di sana itu. Tetapi kalau kita tidak sepakat, pemahaman orang Kristen Anda tidak sepakati, lebih baik Anda tidak usah beriman Kristen. Lebih baik Anda beriman yang lain saja. Sebentar. Tadi kan katanya di sana itu sudah tidak minum, tidak ada makan lagi, tidak ada esek-esek lagi kan? Ya, ada. Sebentar. Sementara di dunia ini kalau kita menikmati kenikmatan itu kan, kalau kita makan itu kan yang merasa enak itu kan lidah kita, Pak ya. Terus kalau kita kenikmatan sama pasangan kita, maka yang menikmati kan pisang kita gitu Pak kan, dan itu menyalur sampai kemana, nikmat kali gitu Pak kan. Lah, nanti ketika di surganya Bapak tidak ada makan, tidak ada seks, bagaimana cara menikmatinya? Nggak bisa gitu loh Pak. Tapi jiwa sana itu rohmu yang bahagia. Kan roh itu nggak ada dagingnya Pak. Kan yang nikmati bisa enak itu kan lidah kita gitu Pak. Kan kalau nggak ada daging, bagaimana cara mau dinikmati gitu loh. Ya, sekarang Anda mendefinisikan bahwa Anda ingin mengaitkan kebahagiaan itu dengan kedagingan. Ya. Aduh. Ya. Jadi makanya kehidupan dunia itu kebahagiaan. Ya. Kehidupan di dunia itu kebahagiaan itu dimotivasi oleh kedagingan. Ya kan? Kalau ada dagingnya terus bagaimana bisa dinikmati gitu, Pak? Kan ada ada pressure ini, ada pressure. Ya, ada pressure ini, siapa yang pressure? Ya, gitu gimana Pak cara menikmatinya dulu? Jelaskan, Pak. Jadi, begini. Kita kan ini sudah sidang pendapat, toh? Ya. Ya, keinginan Anda mau mengatakan bahwa kebahagiaan di surga itu sepertinya Anda mau mengaitkan dengan kedagingan, bahwa di surga itu bisa makan, nikmati makanan enak, ya kan begitu? Betul. Itu ya toh, itu kan menurut Anda toh? Menurut saya bahwa di surga itu tidak ada lagi lapar, tidak ada haus. Yang ada itu hanya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi, bersorak-sorak, itu di sana. Tetapi kalau Anda tidak sependapat dengan referensi surga orang Kristen, Anda tidak usah beriman Kristen. Enggak, maksud saya itu nikmatnya memuji Tuhan selama-lamanya. Ya, begitu saja. Nah, ini imani saja gitu Pak ya. Akhi Aditya, biar saya bacakan dulu ya. Saya bacakan kalau Yesus menjanjikan 100 istri ya, biar enggak ribut aja ini ya. Di sini jangan ada penistaan. Harga itu iman seseorang. Kau ini Musa, enak saja kamu bicara. Kamu seperti menyiapkan kata-katamu kah? Ada ayatnya, ada ayatnya. Sekarang saya bicara kasar. Apa perlu saya bicara kasar? Apa perlu saya membahas juga Al-Quran? Maaf saja, saya juga bisa bahasa Al-Quran. Kau itu ini, tidak usah kau datang di sini menista-menista. Ada apa kan? Aditya. Ada apa kan? Tapi kau bilang esek. Matamu koyak. Ini enak saja ini ngomong. Enak saja. Kau di sini datang di sini untuk menista. Jangan menista di sini. Di surga esek kan kau tadi. Siapa yang menuduh esek-esek? Siapa yang menuduh kita itu mengesek-esek? Putar lagi videonya. Musa, itu mulutmu Musa. Jaga baik mulutmu ya. Jangan senangnya kau ngomong ya. Open kan kau. Enak saja ini. Di sini saya datang di sini bertamu. Saya menghargai dia. Apa macam jagoan? Kau yang jadi jagoan mau datang di sini bahas-bahas Alkitab. Open cam.
Di sini kau tidak perlu bahas Alkitab, karena di sini tidak ada yang bahas Alkitab. Di sini membahas saja masalah kehidupan. Kau bilang surganya Islam ada esek-esek 72 bidadari, lalu ku bantah dengan ayat. Di mana saya katakan Islam? Di mana saya katakan Islam? Kau putar lagi. Ya, putar. Coba rewing kembali. Adakah saya katakan Islam? Saya cuma katakan cari kau 72 bidadari yang bisa esek-esek. Kalau kau mengatakan Islam, kenapa kau kaitkan dengan Islam? Ada apa? Lah kalau kau ngomong seperti itu, ini ku bantah. Dasar tolol bego. Kau ini bodoh dan tolol. Enak saja ngomong ini. Nyantai dulu, Bang. Mana Aditya? Udah. Mana Aditya? Bang. Namanya ini orang kita di sini mau membahas bertukar pikiran masalah surga. Dia datang lagi. Kau Yesus ada ayatnya. Aku ada ayatnya. Lah kau kesurupan sendiri itu mananya kau? Tidak, kau itu kau mencari ayat, kau kan tuh pakai pikiran ini. Ini ayatnya. Sekarang begini. Ini ayatnya. Jelas. Matius 19 ayat 28 hingga 30 itu jelas. Di sini kita tidak bahas Alkitab, tidak bahas ayat. Di sini kita hanya bahas masalah kehidupan di kekristenan. Tidak ada orang bahas Alkitab di sini. Saya boleh ngomong. Enak saja ini bicara ini. Saya boleh ngomong. Penistaan. Kalau menista jangan menista. Hargai orang. Ini saja manusia macam apa kau ini? Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Mungkin saya Adit, saya mau pamit dulu. Sudah. Saya tidak mau hadapi orang-orang begini, orang-orang sesat. Oke, saya hadapi. Oke, makasih ya. Makasih. Iya, saya orang pencinta damai. Saya tidak mau ada di sini. Sekarang saya mau ngomong, boleh nggak? Maaf, saya mau pamit dulu. Aditya, selamat malam Aditya. Makasih atas kesempatan diberikan. Dengarkan dulu lah. Janganlah, kita harapkan kita sama-sama loh. Oke, coba tanya kepada Bang Nover, kira-kira setuju gak pendapatnya dengan wrestling tadi, Bang Nover dengan Bang Makinpos? Bagaimana? Memang begitu kehadiran Kristen? Silakan. Semangat mempesona. Yang bagian mana nih, Pak? Jangan pula Bang Nover tuh nanti mualaf nih, siap diserang orang. Nah. Hampir mustahil, Bang. Saya duluan yang menjawab ya. Pak Novel, apa gitu. Ya, silakan. Belum tentu. Allah Maha membolak-balikkan keadaan hati seseorang bagi siapa yang Allah kehendaki. Di dalam kitab Anda pun seperti itu. Tapi sayangnya Yesus gue lebih dahsyat daripada Allah lah. Sorry, Bang. Oke. Silakan Pak Manggibo. Saya komentari dulu ya tadi ya. Jadi ya yang bisa saya kutip itu dan yang pernyataan terakhirnya jangan ya saya setuju sedikit ya. Yang terakhir itu aja. Kalau tidak percaya surganya Kristen ya nggak usah masuk Kristen ya. Memang betul begitu. Ya dibaptis pun nggak boleh kalau tidak beriman. Gitu. Dan itu tidak halal itu. Tidak halal dibaptis tanpa beriman dengan firman yang disampaikan itu. Jadi artinya proses masuk Kristen itu mengikut Yesus itu diberitakan firman, percaya, berikan dirimu dibaptis. Ya, itu tidak boleh disuruh-suruh. Gitu. Jadi betul-betul halal dia. Kita yang mempersembahkan diri kita. Halal persembahan kepada Tuhan itu, mempersembahkan hidup. Seperti itu. Dan yang ini kan Jadi saya tidak setuju tadi itu tidak ada membahas Alkitab di sini ya. Topiknya itu topik Alkitab ya, harus buka Alkitab. Dan Pak Aditya terima kasih juga ini. Saya diberi kesempatan topik kali ini dari Alkitab. Gitu. Jadi kesempatan kami memberitakan ke Alkitab. Seperti itu. Ya Bapak tadi tidak memanfaatkan. Ya, dan itulah memang. Jadi tanya tadi, Abang Makinpos, apakah Pak Westerling itu yang disampaikan itu kan ajaran Kristen misalnya? Apakah Pak
Makin Pos ini sependapat dan sepemahaman dengan dia karena dia mengatasnamakan Kristen. Nah itu artinya dia menjelaskan itu dengan logikanya tanpa membuka referensi. Seperti itu. Sebagian memang ada kena, tapi tidak pas. Begitu ditanya langsung kabur apanya? Jawabannya seperti itu. Begitu artinya tidak kuat karena tidak ada referensi, tidak dibuka. Seandainya dibuka, ya kita ya bisa ajukan ya, artinya firman itu yang yang membela kita seperti itu karena firmannya. Jadi kecuali ada orang yang artinya kita buka referensi dan kita salah memahami karena kita mungkin pakai logika padahal firman itu menginginkan yang rohani. Ya di situ ya kita tunggu ada orang yang lebih rohani yang bisa menjelaskan itu, dan kita wajib menerima bahwa kita salah menanggapi, wajib menerima itu kalau jadi tapi makanya Pak Wesley itu Pak Magipo dia kan orangnya sudah tua iya. Punya pengalaman yang cukup banyak ya kan, seharusnya yang muda-muda kan mengikuti jejak yang lebih tua karena pengalaman dia banyak, pengetahuannya itu luas. pengalaman rohani kan dia kan Begitu yang mudah-mudahan harusnya mengikuti jejak dia kan. Artinya begini Pak, jadi semangatnya itu kita puji lah, semangatnya itu kita puji, ingin bersaksi dan melayani dan masuk channelnya Muslim Pak Aditya. Tapi sebaiknya artinya sesuai dengan peringatan di dalam Yakobus 3 supaya jangan semua orang menjadi pengajar, karena di situ dijelaskan ada akibatnya. Akibatnya itu nanti banyak orang yang terpengaruh. Saya lihat dulu ya, mohon maaf, saya lihat dulu. Oke. Oke. Jadi tadi untuk Bang Nover dan Bang siapa yang Bang siapa nama? Makin pos atau Gaul. Bang Makin Pos ya tadi, demi Allah saya tidak punya niatan untuk menyakiti hati antum ya, atau menyakiti hati Bang Nover, tidak. Hanya saja saya memang memberikan statement itu karena jujur saja kalau sudah katanya esek-esek 72 bidadari itu konotasinya itu arahnya kemana kalau tidak di Islam kan begitu. Makanya dan ini channelnya Muslim dan video itu sudah beredar, aktivitas kita di sorga gitu kan sudah beredar, dan itu tidak perlu diungkap-ungkapkan lagi di channel. Kalau saya pribadi di channel Kristen pun saya tidak mau menyinggung itu, kecuali masuk di grup Facebook Kristen gitu, di situ saya jadi yang jelas tunggu Bang, jangan salah paham. Bukan saya mau mengelak yang cemana-cemana lah ya. Nanti ujungnya cemana pun saya terima. Maksudnya yang jelas apa yang saya sampaikan hanya bentuk pembantahan saja, dan tidak ada sedikit pun saya berniat untuk menyakiti hati Bang Nover atau Bang Pos tadi. Jadi murni oleh karena bantahan saya melalui ayat-ayat yang ada di dalam Bible sendiri gitu. Oke. Jadi dan saya pun bisa memaklumi tadi kan sudah banyak ngomong ya, artinya walaupun tidak disebut tadi Muslim tapi sudah mengarah kan, itu sudah mengarah dia, dan itu sudah berlangsung lama baru abang muncul, abang Mualaf Musa ini muncul kan, itu masih wajar itu. Dan kalau saya pribadi dimaki pun nggak apa-apa, namanya saya sudah berjiwa penginjil kok, saya berjiwa misionaris. Saya sebelumnya tadi karena saya tidak tahu kalau antum itu Kristen, makanya tidak saya sebut. Kalau Bang Nover kan saya tahu, makanya saya meminta maaf terlebih dahulu, karena yang namanya perdebatan itu kalau orang yang tidak terbiasa dia pasti akan emosi seperti Bapak itu tadi. Iya. Artinya sebelumnya itu kan ya beliau
apa juga itu. Tapi yang saya puji tadi itu semangatnya itu, tapi sebaiknya kan masih ada channel Pak Bom Bom misalnya kan, yang Kristen di sana dulu mendengarkan dulu banyak apa masukan-masukan, supaya nanti lama-lama kan bisa berbicara pakai referensi yang pas. Artinya kalau kita berdebat seperti dibiasakan, ya banyak orang lah tanpa referensi itu tidak akan berakhir, pasti berakhir kepada pertengkaran. Tapi kalau kita sudah punya referensi, ya tidak akan bisa yang membantah, kan gitu. Kecuali kita ada pemahaman lain mengenai referensi yang kita buka. Ya, itu pun kalau kita akui pemahaman yang baru itu, kita harus terdiam dan langsung mengakui itu, akui bahwa kita salah pemahaman. Ya itu. Jadi sehingga referensi itu artinya referensi di sini kan sudah firman itu apa? Kitab suci kita masing-masing, ayat-ayat itu tidak terbantahkan lagi. Gitu. Kalau misalnya kita terlanjur menyampaikan pemahaman yang salah terhadap ayat, kalau sudah saya tarik, begitu nanti ada ya pemahaman yang lebih pas, ya harus saya tarik, itu artinya ayat itu tidak bisa terbantahkan lagi itu. Gitu. Seperti itulah biasanya. Jadi yang ini mengenai apa ini sudah cocok untuk saya nih, topiknya ini yang dibawa Pak Aditya ini. Ini ya itu, makanya kesempatan saya makanya tadi sudah saya chatting Pak Aditya supaya saya sama Pak Novir diturunkan dulu selama Bapak itu tadi berbicara, supaya jangan nampak di sini kan yang seharusnya kalau di forum-forum dunia biasa ya saya langsung interupsi ya, tapi tidak etis kan seperti itu. Karena ini bukan saya paham. Abang sama Bang Nover itu tadi serba salah, dibela kok cemana, tidak dibela kok saudara gitu ya. Jadi etis itu tadi ya, kesopanan itu. Jadi saya paham apa yang Abang rasakan. Jadi ya kalaupun dari untayan lesan saya ini terlalu kasar dan kotor, menyakiti hati antum, mohon sekiranya dapat dimaafkan. Iya, nggak apa-apa. Dan sikap kami pun ya memang nggak boleh tersinggung seharusnya. Kan teladan Yesus tanpa berikan pipi kanan, walaupun tidak persis seperti itu, tidak mencobai dan tidak menantang, ya kita di dalam hati harus kita tanamkan sikap itu seperti itu. Seperti itu ya. Yaudah, kita dulu, kembali Pak Novir dulu, Pak Novir ya. Kembali ke topik aja lah. Nah, demikian tadi kamu simin ya. Betapa memalukannya ya orang tua ya. Kafir, tidak tahu isi kitab, tidak tahu baca kitab, hanya berceloteh tanpa ilmu, berceloteh tanpa dalil, berceloteh tanpa pengetahuan ya. Hanya membuat narasi-narasi dusta, narasi-narasi omong kosong ya, yang dimana tidak ada sedikit pun pengetahuan tentang bagaimana isi kitab ya. Jadi hanya begitu ngamuk-ngamuk entah apa-apa gitu ya. Memalukan sekali karena memang segala sesuatu apa yang dia sampaikan tidak ada referensi sedikit pun ya. Satu ayat pun tidak ada di dalam Bible dia ucapkan uraikan, melainkan hanya mendoktrin, yang dimana doktrin yang dia sampaikan tidak ada tertulis di dalam Bible itu sendiri. Ketika saya katakan bahwasanya Yesus itu yang konon katanya bangkit dari kematian, seusainya bangkit dia memakan ikan goreng, dia tidak percaya, bertanya mana ayatnya. Itu tandanya kan tidak pernah membaca isi kitabnya kan. Itu jadi imani saja dah ya. Memang dari 100% ya orang Kristen ini paling hanya 1% saja ya, 99%-nya ini tidak tahu isi kitab. Bahkan orang luar negeri sekalipun ya itu tidak tahu isi kitabnya. Bahkan Daud itu nabi, mereka katakan bukan. Terus Salomo itu nabi, mereka katakan bukan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ketika ayat kitab mereka mengatakan segala sesuatu apa yang kita sampaikan, mereka tidak percaya, dan pada akhirnya tanpa ada rasa malu ya, mereka ngeles ke sana kemari. Kalau sudah ketangkapan, sudah ketahuan bodohnya, baru ngeles ke sana kemari, pada akhirnya
ya ngamuk-ngamuk tanpa ada ilmu, itu ngamuk-ngamuk tidak jelas ya, kesurupan tidak jelas itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.